Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, hari ini mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong atau Tom Lembong direncanakan akan menjalani sidang perdana kasus impor gula, saudara. Dan sidang perdana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini akan digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan sidang, saudara, rencananya akan dijadwalkan pada pukul 9 pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dan dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini, saudara, Kejaksaan Agung sudah menetapkan ada 11 orang tersangka. Di antaranya adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Sebelumnya, saudara, kuasa hukum dari Thomas Lembong, Arief Yusuf Amir, sempat menyebut mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berencana hadir dalam sidang perdana kali ini, saudara. Dan kita tahu Thomas Lembong atau mantan Menteri Perdagangan ini sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016. Tersangka lainnya dalam perkara ini yakni Charles Sitorus atau CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, dan juga ada 9 orang tersangka lainnya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong terjerat kasus dugaan korupsi impor gula. Berdasarkan penyidikan yang diungkap Kejaksaan Agung, kasus itu terjadi pada 2015. 9 tahun kemudian, atau tepatnya Oktober 2024, Tom mulai menjalani pemeriksaan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Oktober 2024 bersama 1 tersangka lainnya. Dalam salah satu pemeriksaan sebagai tersangka, Tom Lembong dicecar mengenai surat-surat kebijakan impor gula. Kuasa hukum Tom mengaku surat terkait kebijakan itu dikeluarkan Tom Lembong sesuai dengan prosedurnya, termasuk dilaporkan secara berjenjang mulai dari Menko Perekonomian. Beliau sudah banyak lupa juga. Ini juga jadi pelajaran buat menteri-menteri yang sekarang. Harus mengingat surat-suratnya yang dikeluarkan. Siapa tahu 10 tahun ke depan nanti akan ditanyain lagi. Jadi diingat-ingat kembali oleh beliau. Tapi pada prinsipnya semua surat-surat itu sudah melalui proses yang berjenjang, dan beliau sudah melaporkan juga kepada Menko dan atasannya pada waktu itu. Saya sempat bicara 4 mata kepada beliau bahwa beliau sama sekali tidak pernah memiliki kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tom Lembong sempat mengajukan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pada November 2024. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Perdagangan itu. Hakim menilai proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung sesuai prosedur. Permen nomor 4 tahun 2016 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami, T. Marbun Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijianto SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa termohon. Di kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai lebih dari 565 miliar rupiah.
Uang disita dari pengembalian yang dilakukan 9 tersangka dari pihak swasta. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta terkait dengan dugaan korupsi impor gula. Dan informasi terkininya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Sudadani Putu Trisnanda dan juga juru kamera Aufa Farid di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Selamat pagi Putu. Putu, rencananya memang Pengadilan Tipikor Jakarta ini akan menggelar sidang perdana terkait dengan impor gula dengan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Apa poin penting yang kemudian bisa nantinya akan disoroti dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang nantinya akan dibacakan? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari kuasa hukum dari Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, ini memang disampaikan tidak jauh berbeda dakwaan yang akan disampaikan oleh tim dari jaksa penuntut umum begitu, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu di mana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ini diduga begitu terlibat melakukan tindak pidana serta merta, di mana kebijakan yang dibuat oleh Tom Lembong ini membuat adanya celah korupsi, di mana ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh pihak swasta dalam hal ini terkait dengan impor gula kristal mentah begitu ya. Jadi kalau kita mengutip bagaimana pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong tadi, disampaikan pada awalnya ini memang dinilai begitu, kubu dari Tom Lembong menilai banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, di mana pada saat penyelidikan awal ini periodenya ini cukup panjang dari 2015 sampai dengan 2023, tapi kemudian pada saat pemberkasan ini mulai naik ke tahap penyidikan, ini jadi dipersempit, begitupun juga dengan audit dari BPKP, yakni dari yang tadinya 2015 sampai dengan 2023, saat ini hanya pada periode 2015-2016 saja. Ini yang kemudian juga nantinya akan disampaikan oleh kubu dari Tom Lembong dalam eksepsi. Tadi juga disampaikan ini bukan hal yang biasa terjadi, di mana biasanya pada saat sidang perdana hanya JPU saja yang nanti akan membacakan dakwaan begitu, apa-apa saja alat bukti yang sudah ditemukan, kemudian kelengkapan-kelengkapan lain dalam pemberkasan ini akan dibacakan di muka sidang di depan majelis hakim. Tapi pada hari ini rencananya kubu dari Tom Lembong sendiri ini akan langsung mengajukan eksepsi, di mana nanti juga ada poin-poin terkait dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut yang nanti akan dibahas. Yang lain juga dalam eksepsi tadi disampaikan akan ada pembahasan soal pasal yang disangkakan kepada Tom Lembong, di mana pada awalnya ini Tom Lembong disebut atau diduga begitu ya melakukan kesalahan atau pelanggaran terkait dengan pertanahan pertanian begitu, di mana seharusnya impor gula ini ada syarat-syarat yang berlaku, syarat ketentuan yang berlaku hanya boleh oleh BUMN seperti klaim dari Kejaksaan Agung, kemudian juga format yang boleh diimpor ini hanya pada saat tidak bertepatan, maksud kami tidak bertepatan pada saat petani tebu ini kemudian melakukan panen begitu. Tapi hal-hal ini yang kemudian tidak dilakukan, dan justru Tom Lembong pada saat itu mengeluarkan kebijakan yang bertentangan, sehingga dengan adanya kebijakan ini maka ada celah-celah untuk kemudian dimanfaatkan oleh pihak swasta yang kemudian merugikan negara sampai dengan lebih dari 500 miliar rupiah. Saat ini Adisti dan juga saudara juru kamera Kompas TV Aufa Farid akan menunjukkan situasi terkini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau di Jakarta Pusat, di mana ada sejumlah pihak yang sudah hadir. Salah satunya adalah dari kuasa hukum, tentu saja Thomas Trikasih Lembong ini sudah hadir. Nanti juga rencananya akan ada tokoh dari mantan Gubernur Jakarta, yakni Anies Baswedan, yang juga nanti akan hadir dalam proses persidangan. Salah satu yang tadi saya juga sudah lihat begitu ya, hadir di sini adalah kuasa hukum dari Tom Lembong, yakni Ari Yusuf Amir, kemudian juga ada Zaid Musafi, ini juga merupakan kuasa hukum dari Tom Lembong yang juga sedang menunggu kedatangan dari kliennya, kemudian juga akan menyambut tokoh yang pernah ada di atau pernah memimpin Jakarta, yakni Anies
Baswedan. Tadi disampaikan memang kehadiran dari Anies Baswedan ini merupakan dukungan untuk Tom Lembong karena memang keduanya ini memiliki hubungan yang cukup baik. Bapak Amir, boleh sedikit untuk Kompas TV kita berbincang sebentar. Pak Zaid juga boleh bergabung dengan Kompas TV. Pak, tadi saya sedikit sudah spill begitu ya ke penonton Kompas TV bahwa akan ada yang berbeda dalam persidangan kali ini, bukan hanya mendengarkan JPU tapi juga akan ada eksepsi yang disampaikan. Poin-poinnya apakah spesifik soal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Pak Zaid dulu? Ya, tentu dalam menerapkan aturan itu sesuai ketentuan hukum pidana harus ada aturan tersebut terlebih dahulu sebelum orang dikenakan pidana. Dalam Undang-Undang Tipikor dinyatakan secara jelas aturan-aturan apa saja yang masuk dalam kategori korupsi dalam tindak pidana korupsi. Nah, karena Pak Tom ini dalam dakwaan ternyata tidak ada perbuatan dia yang melangsung terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ada adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Petani dan Pangan. Nah, harus ada korelasi di situ adalah pasal 14 itu tadi. Nah, sayangnya dalam dakwaan pasal 14 ini tidak ada. Jadi korelasinya kedua undang-undang ini terhadap Pak Tom apa? Dan hal lagi yang lebih penting, dalam dakwaan itu ternyata Pak Tom itu perbuatan melawan hukumnya itu salah satunya adalah karena melanggar masalah pemberian izin itu, tapi konteksnya adalah masalah pembelian gula dari pabrik. Sedangkan undang-undang yang digunakan adalah kalau itu pembelian gula dari petani. Jadi ini nggak sinkron. Loh, kenapa dikenakan undang-undang perlindungan terhadap petani ketika orang-orang yang mendapat persetujuan impor, bukan izin impor. Pak Tom nggak bisa menerbitkan izin impor, yang menerbitkan adalah Dirjen. Tapi persetujuan impornya memang harus dia selaku mewakili negara, dalam konteks ini adalah selaku menteri. Gitu. Nah, kenapa Pak Tom malah dikenakan terhadap undang-undang tersebut? Harusnya kalau yang dibeli itu gula dari petani, silakan pakai undang-undang perlindungan petani. Tapi ini para distributor atau perusahaan gula ini, PT PPI ini selaku BUMN membelinya dari perusahaan swasta, dari pabrik. Kenapa pakai undang-undang perlindungan petani? Ini kan nggak sinkron. Ya, ini yang kita bilang ini sangat dipaksakan perkara ini. Betul, salah satunya. Selebihnya banyak kejutan lagi nanti. Oke, baik. Nah, terakhir, ini kan juga informasinya akan ada tokoh dari mantan Gubernur Jakarta yang akan datang, Pak Anies Baswedan. Nah, itu apakah terkonfirmasi tetap akan datang? Itu kebutuhannya apa? Apakah untuk memberikan dukungan atau menjadi saksi atau seperti apa? Ya, beliau sudah konfirmasi hadir dan on the way sebentar lagi sampai. Beliau hanya sebagai sahabat. Ya, sebagai sahabat tentunya dalam suka dan duka selalu bersama lah. Saat ini dia mensupport Pak Tom agar supaya tegar menghadapi proses persidangan ini, dan beliau tidak sebagai saksi dan tidak sebagai apa-apa, hanya sebagai sahabat kehadirannya. Oke, baik. Terima kasih, kita nantikan, kita tunggu pintunya dibuka dan kita akan saksikan persidangannya akan seperti apa nanti di dalam. Terima kasih Pak untuk informasinya kepada Kompas TV. Jadi saudara, tadi sudah disampaikan semua masih dalam proses menunggu, sama-sama menunggu apakah nanti JPU akan memberikan dakwaan yang persis sama dengan apa yang sudah beredar selama ini atau nanti akan ada fakta-fakta baru yang juga akan ditunjukkan di persidangan. Dan tentu saja kita juga nantikan apakah Anies Baswedan ini akan tiba di Tipikor Jakarta Pusat. Adisti, kembali ke Anda di studio. Kita akan nantikan bagaimana kehadiran juga dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang rencananya akan menjalani sidang perdananya terkait dengan dugaan korupsi impor gula, saudara. Dan rencananya memang Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 Anies Baswedan juga akan hadir dan memberikan dukungan. Saudara, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara, hanya di Breaking News Kompas TV.